Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 29 Februari 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku meminta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang diuraikan penginjil Lukas dalam Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31 mengajak kita sekalian untuk merenungkan dan merefleksikan pentingnya kemurahan hati dan tanggung jawab sosial dari setiap kita dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat dengan sama saudara-saudari kita. Bagi murid-murid Tuhan,
kemurahan hati bukanlah sekedar pilihan dalam hidup ini, melainkan tanggung jawab yang harus setiap kita miliki. Tuhan Yesus dalam berbagai pengajarannya selalu mengajak kita untuk memiliki sikap murah hati. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapa murah hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berkat kemurahan Tuhan yang setiap kita terima, hendaknya kita syukuri dan kita pelihara, kita kembangkan sehingga berbuah berkat. Tentunya semuanya itu bukan membuat kita menjadi semakin sombong ataupun semakin rakus dan ingat akan diri sendiri, tetapi berkat itu harus juga siap kita bagikan kepada sesama, secara khusus saudara-saudari kita yang sungguh-sungguh menderita dan tersingkirkan dalam kehidupan bersama. Dengan harapan kelak mereka pun boleh memberdayakan hidup mereka dan menjadikan hidup mereka lebih berbuah berkat. Dalam Amsal bab 14 ayat 3 dikatakan demikian: siapa menindas orang miskin menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang-orang miskin memuliakan dia. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Amsal, perumpamaan hari ini juga menyoroti hubungan antara cara kita memperlakukan orang miskin dan hubungan kita dengan Tuhan. Menindas sama saudara-saudari kita yang miskin dipandang sebagai penghinaan terhadap Sang Pencipta. Sementara menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada mereka dianggap sebagai cara menghormati Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perjuangan untuk masuk dalam sukacita kerajaan surga dimulai saat ini, sekarang ini, dengan komitmen kita untuk selalu melakukan kehendaknya dan cara kita memperlakukan sama saudara-saudari kita yang ada bersama kita. Yesus dalam perumpamaan hari ini juga mengingatkan kita bahwa pada saatnya kelak, ketika kehidupan setiap kita di dunia ini berakhir, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan manusia sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Mereka yang dianggap saleh, yang telah berbuat baik dan menunjukkan belas kasih kepada sesamanya, akan dikelompokkan bersama kawanan domba. Orang-orang ini akan diberkati dan diberi kehidupan kekal, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan semua berkat yang Dia janjikan kepada anak-anaknya. Sebaliknya, orang-orang yang dianggap durhaka, yang menolak kasih Allah dan hidup dalam kerakusan serta tidak memperhatikan sama saudara-saudarinya, akan dikelompokkan bersama kawanan kambing. Orang-orang ini akan menghadapi hukuman kekal, keterpisahan dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus juga mengajak kita sekalian untuk membaharui diri kita melalui pertobatan dan terus menjadi saksi nyata kasih dan kemurahan Allah kepada semua mereka yang kita jumpai,
yang sudah kehilangan semangat hidup, yang sedang putus asa, agar mereka kembali menemukan pengharapan di dalam Yesus. Orang kaya dalam perumpamaan yang kita dengar tadi meminta Abraham untuk mengirim Lazarus kepada sama saudara-saudaranya agar mereka bertobat dan terhindar dari siksaan kekal seperti yang ia alami. Abraham menjawab mereka bahwa mereka memiliki firman Tuhan, dan melalui itu mereka harus berubah dan hidup dalam kebenaran firman. Firman Tuhan menjadi pelita bagi setiap langkah kita dan terang bagi jalan kita menuju kepada Bapa. Karenanya penting bagi setiap kita, saudara-saudariku, untuk selalu meluangkan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan, membaca kitab suci, agar kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga perumpamaan yang kita dengar pada hari ini menjadi pengingat bagi setiap kita agar menjalani hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, semakin bermurah hati, menampakkan kasih dan kebaikan Tuhan sendiri dalam seluruh hidup kita setiap hari. Semoga kita juga ikut terus aktif mengupayakan kesejahteraan spiritual dan material bagi orang-orang di sekitar kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. There's no